Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya Putra, kelas 6 SDN Sumberan. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas. Selanjutnya saya akan melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sumberan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SD lain, yaitu SD Mantingan maupun SD Umum yang sudah hadir di SD Sumberan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi budaya positif di SD Negeri Sumberan dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikauni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia ilal akhirah. Amin Allahumma. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi budaya positif di SD Negeri Sumberan. Sosialisasi ini sebagai upaya penyebaran pemahaman budaya positif untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pati, yaitu aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam sosialisasi kali ini saya akan menyampaikan 7 topik dalam budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga teori motivasi
posisi kontrol, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam perubahan paradigma kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk bekerja sama, yaitu melakukan percobaan kegiatan kepalan tangan. Masing-masing Bapak Ibu guru berpasangan dan salah satu guru mengepal tangannya dengan sekuat tenaga dan menggenggam, dan yang satunya berusaha membuka. Masing-masing mempunyai kekuatan. Saya harus bisa membuka kepala tangan teman saya, dan yang mengepal saya harus bisa mempertahankan kepala tangan saya. Apakah nanti akhirnya kepala tangan itu bisa dibuka atau tidak? Nanti bisa kita buktikan bersama-sama apa penyebabnya. Monggo Bapak Ibu kita praktekkan bersama-sama. Yang satu berusaha membuka. Ya, 1, 2, 3. Ternyata Bustiati sudah langsung terbuka. Bu Hesti juga berhasil membuka kepala tangannya Bu Laila. Ada yang tidak berhasil membukanya? Oh ya, Pak Masuk luar biasa. Berarti pertahanan Pak Masuk sangat kuat sekali. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dari praktik kepala tangan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang yang mempunyai kontrol diri dari dalam dirinya yang kuat bisa mempertahankan pendapat maupun prinsip dalam hidupnya. Tetapi jika tidak, maka dia akan terpengaruh dari bujukan, rayuan, ancaman yang membahayakan dirinya, sehingga dia bisa membuka kepala tangan itu. Begitu pula dalam mendidik Bapak Ibu, kita bisa mengatur anak didik kita dengan rayuan, bujukan, hadiah. Bisa atau tidak? Nah, bisa. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau anak itu mempunyai pertahanan prinsip dari dalam dirinya, keyakinan yang kuat dari dalam dirinya, maka prinsip keyakinan yang baik itu akan bertahan dan bisa menjadikan dia pribadi yang berkarakter. Next. Perubahan paradigma belajar, yaitu cara pandang tentang mendidik dan mengajar yang diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perubahannya yaitu pada Ki Hajar Dewantara yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa atau student center. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu pembelajaran yang mengakomodir, memfasilitasi setiap kebutuhan anak didik kita yang berbeda-beda. Jadi peserta didik mampu mengungkapkan keinginannya. Saya ingin belajar seperti apa, peserta didik bisa difasilitasi gurunya sesuai dengan kebutuhan dan karakter yang berbeda-beda. Itu berdiferensiasi. Yang ketiga, tata tertib berubah menjadi keyakinan murid. Yang keempat, guru sebagai manajer yang harus bisa memfasilitasi muridnya dalam mencapai budaya positif. Dan yang kelima, motivasi internal anak adalah kunci dari keberhasilan budaya positif. Perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kita seakan-akan sudah punya mindset bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Yang kedua yaitu kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus tersebut diubah menjadi teori kontrol. Yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa bermacam-macam karakter murid harus kita kuasai agar murid bisa mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Semua perilaku memiliki tujuan. Murid berbuat sesuatu atau berbuat aneh maupun berbuat keributan itu pasti dia memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan kita akan mengatur bahwa murid-murid kita nanti bisa mengontrol dirinya sendiri dengan keyakinannya sendiri, tanpa kita harus memaksa murid tersebut. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Adanya kerjasama dan konsensus dari berbagai pihak, dari siswa, wali murid, maupun guru dan kepala sekolah bisa menciptakan kontrol yang positif untuk murid. Dan yang terakhir, model berpikir menang-menang. Dalam teori kontrol tidak hanya guru yang menang, tetapi murid juga menang. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum menuju dengan teori disiplin, ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nomor betul? Ya, tidak. Hukuman itu hanya bersifat sementara dan anak pasti akan mengulanginya lagi. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Alasannya apa Pak? Karena disiplin itu tidak bisa. Oke. Ya, silakan Pak Alam. Terima kasih. Kalau saya masalah real disiplin itu masalah kategori karakter, sehingga karakter itu tidak bisa dilakukan dengan metode selain pembiasaan. Kalau menurut saya, jadi setiap hari, setiap waktu mendisiplinkan anak itu yang melalui disiplin kan berarti taat dengan hal-hal yang sifatnya sudah menjadi kesepakatan, sehingga tidak bisa hanya melalui hukuman maupun penghargaan, karena karakter itu tumbuh berdasarkan pembiasaan. Ya, terima kasih Pak Alam. Tepuk tangan buat Pak Alam. Ya, luar biasa jawaban tanggapan dari Pak Alam. Ya, pemberian hukuman maupun hadiah hanya bersifat sementara saja dalam disiplin positif. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Tidak. Motivasi anak kalau diberikan penghargaan itu dia akan mengharapkan penghargaan terus. Kalau tidak diberikan penghargaan maka motivasinya akan menurun. Ya, betul sekali, karena penghargaan itu hanya anak cenderung aktif dan melakukan hal-hal yang diminta guru jika diberi hadiah, diberi penghargaan, diberikan reward. Kalau tidak, maka anak itu tidak akan jalan, tidak akan melakukannya. Biasanya hadiah itu cenderung di anak kelas rendah yang suka diiming-imingi dengan hadiah. Budaya positif. Pembiasaan positif di lingkungan sekolah biasa disebut dengan budaya positif. Dengan budaya positif yang diterapkan di sekolah dapat menimbulkan rasa aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat dan mengganggu perkembangan potensi murid. Budaya positif mendorong murid untuk berpikir, bertindak sesuai yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan mereka yakini. Murid bisa merdeka belajar, murid lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan kesadarannya sendiri, bukan karena terpaksa ataupun ada tekanan dari pihak manapun. Di sini kita bisa menggarisbawahi dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi murid harus ditekankan mempunyai nilai-nilai kebajikan yang murid percaya. Dan
hasilnya akan merdeka belajar. Dengan merdeka belajar, murid bisa mencapai pembelajaran dengan maksimal, mencapai karakter yang diharapkan, karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dalam disiplin positif ada bagian dari cabangnya yaitu dari Dr. William Glasser. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, tujuan yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Bahwa semua perilaku mempunyai tujuan. Dalam mencapai tujuan, kita pasti mempunyai motivasi atau dorongan. Motivasi ada beberapa, nanti pada slide selanjutnya akan kita pelajari. Motivasi yang bersifat ekstrinsik dan intrinsik. Model berpikir dari kolaborasi konsensus kontrol dari Dr. William Glasser, yaitu menang-menang, bukan menang kalah. Jadi gurunya juga menang karena berhasil menciptakan murid dengan karakter positif, dan muridnya juga menang karena mempunyai karakter positif dari dalam dirinya. Posisi kontrol ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dalam manajer nanti kita mempraktekkan segitiga restitusi dengan 3 tahapannya, dan kebutuhan yang berbeda-beda membuat kita harus bisa menguasai apakah murid kita itu kurang dari kebutuhan apa bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan maupun kebebasan. Pelaksanaan budaya positif di lingkungan sekolah dengan kontinu sehingga menjadi kebiasaan positif murid yang selanjutnya menjadi budaya dimanapun anak berada. Budaya positif membentuk murid menjadi disiplin positif dengan motivasi perilaku yang dari dalam dirinya. Jadi murid mempunyai motivasi internal dari dalam dirinya, tidak eksternal, sehingga murid bisa membudayakan budaya positif dimanapun anak berada, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Bapak Ibu, kita menginjak pada disiplin positif. Kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Maka disiplin positif dapat disimpulkan tentang belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Socrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa-apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan bahwa kata disiplin dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Contohnya saja kita sebagai guru mempunyai aturan yaitu disiplin ASN. Ya Bapak Ibu ya. Ya, kita bisa menghubungkan dengan kata disiplin. Apakah kita merasa nyaman dengan aturan tersebut? Pasti tidak ya. Pasti tidak nyaman. Tetapi karena itu sudah menjadi aturan, maka kita harus bisa menggali keyakinan dari dalam diri kita untuk bisa mematuhinya dengan senang hati. Contohnya ada peraturan memakai masker ketika memasuki bank. Apakah kita nyaman Bapak Ibu? Dari rumah tidak membawa masker, tetapi ketika mau masuk ke bank di stop oleh satpamnya, Bu harus memakai masker.
tadi itu terma yang sebenarnya berbeda dengan apa yang saya interpretasikan dulu. Disiplin itu kan dari ketaatan sebuah aturan sesuai dengan bukan sesuai dengan Sokrates dan Plato, tetapi sesuai dengan budaya kita. Disiplin itu ya menjalankan aturan atau konsensus yang telah dibuat seperti itu. Yeah. Tujuannya apa ya? Untuk menciptakan ketertiban. Yang jelas kita juga punya tujuan sebenarnya. Jadi terma itu juga tidak terlalu jauh. Kemudian begini, perihal disiplin, ketika orang merasa tidak nyaman dengan disiplin itu, karena tadi yang karakter penyadaran tadi, yang seharusnya disiplin itu menjadi sebuah motivasi intrinsik, akhirnya menjadi ekstrinsik. Maka orang harus paksakan. Maka menurut saya juga pembiasaan karakter harus dimulai dari paksaan dulu. Dipaksa, akhirnya terbiasa. Kan seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi terma-terma itu masih bisa kita perdebatkan lebih panjang sebenarnya. Iya, terima kasih Pak Alam atas pandangannya terkait teori dari Plato dan Sokrates. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai universal itu pasti sudah tertanam dari dalam diri kita masing-masing, bersifat universal, mendunia. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, dengan itu dia bisa menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang mulia, seperti yang diutarakan oleh ahli Dian Gosen pada tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang ketiga yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, dalam teori motivasi, seseorang berperilaku pasti memiliki dorongan untuk mencapai kebutuhan, untuk mencapai apa-apa yang diinginkan atau mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan tadi kan ada 5: bertahan hidup, cinta kasih sayang, penguasaan, kebebasan maupun kesenangan. Jadi seseorang maupun murid kita berperilaku pasti memiliki motivasi. Nah, motivasi tadi berhubungan dengan kebutuhan dasar yang ada pada murid kita, sehingga kita harus menguasai kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan murid kita. Yang teori motivasi perilaku manusia, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dia menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Contoh, ada murid yang tidak mengerjakan PR, dia masih mempunyai pola pikir nanti kalau saya dihukum oleh bapak atau ibu guru. Nah, itu berarti menghindari hukuman. Motivasi ini berasal dari eksternal, dari luar diri murid, karena masih takut dihukum, dari eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan, reward, hadiah yang dia inginkan, sehingga dia melakukan sesuatu yang positif tersebut. Motivasi ini juga eksternal karena mengharapkan sesuatu imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Motivasi ini berasal dari dalam diri murid kita, berasal dari dalam kita sendiri, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Nah, motivasi inilah yang kita jadikan acuan dalam menyusun dan mewujudkan budaya
budaya positif di lingkungan sekolah kita. Motivasi internal. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, mengharapkan merdeka belajar. Selalu ada kata merdeka. Kita sebagai guru harus bisa memerdekakan murid kita, menghamba, menuntun murid kita mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kodratnya, sesuai kodrat alam siswa kita dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh murid kita yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakangnya, dan kodrat zaman yaitu lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus kita ikuti. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat sesuatu untuk memerintah diri sendiri. Maka kita harus bisa memerintah diri sendiri, dan ayo kamu harus bisa, harus menjadi pribadi yang disiplin positif. Wujudkan impian pendidikan kita dengan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah. Next. Ya, motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, menghindari hukuman maupun mendapatkan imbalan atau reward atau penghargaan, wajib dihindari atau diminimalisir. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang murid yakini, yang murid percaya, sehingga bisa terwujud disiplin positif. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan sebenarnya malah menghukum murid. Apa penyebabnya Bapak Ibu? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu. Tujuan tertentu dari orang meminta atau membujuk, yaitu dorongan eksternal, akan menjadi ketergantungan dan berdampak yang sangat signifikan bagi murid. Menurut Alfie Cohen, yang pertama, pengaruh jangka panjang, yaitu penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan bisa merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan karena penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Jadi murid bisa melakukan sesuatu karena ada reward, ada hadiah. Dia tidak bisa memunculkan potensinya sendiri dengan serta-merta atau secara langsung, harus diperintah, harus diberi hadiah. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik siswa. Siswa tidak bisa berkembang motivasi intrinsiknya kalau diiming-imingi oleh hadiah terus-menerus. Hukuman dan penghargaan, baik hukuman maupun penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya bagi murid. Kebajikan atau apresiasi, kita bisa memberikan pengakuan atau apresiasi pada murid kita secara khusus, pribadi, secara bergantian, pengakuan secara konsisten, dan pada proses-proses pembelajaran. Next. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan dibuka dengan kemarin saya memperhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasi ini pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai tentang kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas mengerjakan tugas-tugas kelompok. Dan ucapan terima kasih atas rasa tanggung jawab murid kita pada saat dia memungut kertas-kertas atau melakukan kebaikan di kelas maupun di sekolah. Apresiasi kebajikan ini harus selalu kita tanamkan agar murid kita senantiasa semangat melaksanakan budaya positif.
kita bisa belajar dari perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan karena dipaksa. Kalau untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru dan murid, Bapak Ibu. Sudah ada kesepakatan kalau berbuat salah atau berbuat yang melanggar keyakinan kelas maka ada konsekuensinya. Kalau hukuman itu serta-merta dan saat itu juga tidak ada koordinasi atau konfirmasi sebelumnya dari murid. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan dalam kelas tentang keyakinan dan jika melanggarnya maka konsekuensi harus dilaksanakan. Membuat anak sakit bahkan fisik dalam jangka waktu yang lama, misalnya menghukum murid berdiri di depan kelas atau dengan mencubit atau bahkan melukai fisiknya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan karena dia sudah terpola dalam pikirannya bahwa disiplin itu saya selalu dihukum oleh bapak ibu guru saya. Tetapi jika konsekuensi, jika anak menghargai disiplin, paksaan, jika hukuman bersifat paksa, jika konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Seketika murid melakukan suatu kesalahan, maka akan selalu ditanggapi sesuai dengan kesepakatan kelas. Mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau hukuman yang konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk pada hukuman. Jika konsekuensi, konsep diri yang baik. Dari hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dari kesalahan pertama, kesalahan dua, pasti dia menyembunyikan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan hukuman pasti ada perasaan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jika konsekuensi kehilangan hak, dibuat untuk tidak nyaman, diasingkan dengan waktu sementara, time out. Sekarang kita akan membedakan dari pernyataan atau perilaku guru. Pada tayangan ini Bapak Ibu bisa membedakan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, betul sekali, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat janji di sekolah. Apakah itu hukuman? Kalau sudah ada kesepakatan, biasanya ini Pak Ali kan pelajaran olahraga, karena dia terlambat pada saat jam pertama olahraga, maka biasanya sudah ada kesepakatannya lari 2 kali karena terlambat janji di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menurut saya konsekuensi, Pak. Kalau saya hukuman karena apa? Tidak ada korelasi antara keterlambatan dengan mengelilingi lapangan. Ya, itu bukan konsekuensi. Konsekuensi kalau dia terlambat berarti dia ketinggalan tugas. Itu konsekuensinya. Itu kalau pendapat saya seperti itu. Ya, terima kasih. Karena setiap orang pendapatnya beda-beda, tidak masalah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Seketika dia melakukan kesalahan harus bertanggung jawab. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak. Maksudnya gimana? Murid disuruh untuk tidak mengenakan, berarti hukuman. Seketika gurunya menyuruh melepas sepatunya karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi
mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sama dengan yang kedua, konsekuensi. Ya, next kita lihat jawaban yang betul Bapak Ibu. Ini kan berarti. Oh ya. Ini tadi interpretasi Oh, ya, Bu. beda Pak. Hah? Iya, hukuman tadi. Kalau yang terakhir, kenapa itu? Karena korelasinya ada. Itu kalau saya bisa 100 kali karena apa? Temannya sudah mengelilingi lapangan 100 kali juga. Kalau yang ada kan 100 kali. Kalau yang nomor 2 kan belum ada. PJOK-nya itu. Tidak namanya. Lalu tidak ada korelasinya. Apa hubungannya terlambat dengan lari? Terlambatnya pelajaran misalnya matematika, anak yang lain kan mengerjakan perkalian. Iya, betul sekali. Kenapa disuruh lari? Kan seperti konsekuensinya kan dia terlambat mengerjakan tidak ada tambahan waktu. Iya. Kalau itu Beda. PJOK dan terlambat di dalam kelas. Nah, terima kasih. Selanjutnya kita menuju ke restitusi. Restitusi, apakah sudah pernah mendengar sebelum ini Bapak Ibu? Belum. Restitusi itu proses menciptakan kondisi murid kembali memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat, dengan karakter yang mereka yakini. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam restitusi kita ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau identitas gagal itu yaitu dari hukuman tadi, dan dari identitas sukses melalui konsekuensi maupun restitusi. Bedanya kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Jika restitusi, murid akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jika hukuman, maka akan tercapai identitas yang gagal dan murid cenderung membenci dengan peraturan. Murid cenderung bersikap negatif dan peraturan mereka menjadi tidak semangat dalam belajar. Jika restitusi, maka murid akan sangat menghargai dirinya sendiri. Masalahnya bisa dipecahkan dengan bantuan gurunya dalam restitusi, sehingga tercipta disiplin yang positif dari murid. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, itu kita tekankan pada diri murid kita bahwa kesalahan itu biasa, wajar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan Bapak Ibu guru sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Agar belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu. Restitusi cara yang paling baik dalam penyelesaian disiplin positif. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi atau pemecahan masalah. Dengan restitusi kita mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya yang keempat yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu Bapak Ibu? Keyakinan kelas ini ada di PMM tentang topik disiplin positif. Sudah ada yang membuat keyakinan kelas. Ya, mari kita pelajari. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 Bapak Ibu? Karena agar kita bisa selamat ya. Nah, dalam aturan itu
pasti ada motivasi intrinsik kita untuk menaati aturan tersebut dengan keyakinan-keyakinan yang kita miliki agar tercapai nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai apa dalam pemakaian helm tadi Bapak Ibu? Agar selamat, agar kita tidak celaka dalam berkendara, menjunjung nilai kesehatan, nilai keamanan. Nah, itu termasuk nilai kebajikan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa? Nah, keyakinan dari dalam diri kita pasti agar menjaga kesehatan. Betul sekali Bu Esri. Nilai-nilai kesehatan kita junjung tinggi. Mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Apakah takut pada atasan, takut pada narasumber? Kalau terlambat nanti kehilangan materi. Iya, kita harus memiliki keyakinan jika kita terlambat maka kita kehilangan materi yang kita terlambat tadi. Untuk mendukung motivasi intrinsik, maka kita harus kembali ke keyakinan yang menggerakkan hati kita daripada serangkaian peraturan-peraturan yang sangat memaksa. Next. Ya, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari perbedaan agama, latar belakang asal murid kita. Menurut Gosen, keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang. Motivasi intrinsik murid kita akan lebih keluar daripada peraturan-peraturan yang mengikat dan memaksa, sehingga murid kita dapat menjalankan keyakinan yang mereka yakini, yang mereka percaya, sehingga tidak melanggar peraturan dan berbuat disiplin. Next, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Sebelum tercapai peraturan dan keyakinan sekolah, kita harus membuat namanya keyakinan kelas Bapak Ibu, yaitu kesepakatan dari seluruh komponen sekolah yang disesuaikan dengan visi-visi sekolah. Setelah membuat keyakinan kelas, kita membuat keyakinan sekolah. Tentunya sudah ada kolaborasi antara guru-guru dan komite maupun wali murid dalam penggalangan dan penyusunan visi sekolah. Untuk mendukung motivasi intrinsik, maka kita harus kembali ke nilai-nilai keyakinan sehingga dengan senang hati mengikuti peraturan dan keyakinan tersebut bisa tercapai. Ada bentuk elips Bapak Ibu. Dalam bentuk elips ini ada beberapa bagian. Yang paling tengah adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu cenderung sempit dan harus kita lebarkan lagi pada keyakinan kelas yang lebih lebar, sehingga keyakinan kelas bisa terwujud, maka lingkungan akan menjadi positif. Dengan lingkungan yang positif, maka anak-anak belajar dengan menyenangkan tanpa adanya gangguan-gangguan, sehingga budaya positif pun bisa terwujud pada sekolah tempat kita mengajar. Budaya positif bisa terwujud dengan nilai-nilai positif yang ada pada diri siswa. Ya, kita bisa membedakan mana itu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Bapak Ibu bisa melihat ada tiga poin dalam tayangan. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan berlaku tertib. Itu yang pertama dari TK Dharma Wanita. Kesepakatan yang kedua yaitu kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang ketiga yaitu hormat, kami meyakini bahwa
sangat penting untuk menghormati, bekerja, mengerjakan pekerjaan, dan diterima dan dimiliki. Dari 3 kolom tersebut, menurut Bapak Ibu yang termasuk keyakinan kelas, yang mana Bapak Ibu? Yang mana Bu Sriati? Ya, dari keyakinan tersebut yang merupakan dari keyakinan kelas yaitu yang pertama. Ya, next Pak. Karena dalam kesepakatan dan keyakinan kelas kita menggunakan kalimat-kalimat positif. Dalam kalimat positif kita bisa menghilangkan kata-kata dilarang, jangan, dan lebih universal. Monggo speaking dulu, berdiri. Ayo keluar dari tempat duduknya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kembali ke materi yang kelima, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi sudah saya utarakan sebelumnya ada 5 kebutuhan manusia. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive, cinta kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan dasar manusia, realitas kebutuhan manusia berbeda-beda. Kita harus bisa berusaha memahami pandangan-pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar murid kita sehingga kita bisa memaksimalkan pemenuhan kebutuhan murid, belajar dengan nyaman, belajar sambil bermain, tidak monoton, dan menumbuh kembangkan budaya positif bisa terwujud di sekolah. Kenapa bisa timbul masalah? Karena sebagian atau beberapa kebutuhan murid kita belum terpenuhi, sehingga kita bisa mengontrol, merestitusi kenapa kebutuhannya belum terpenuhi. Kita bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dengan merestitusi. Posisi kontrol. Tadi sudah ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kontrol manajer adalah kontrol yang paling tepat karena membantu memperbaiki kesalahan murid, menggali keyakinan murid agar menjadi pribadi yang disiplin, positif, berkarakter, dan menjunjung nilai-nilai kebajikan universal dan nilai-nilai pada dimensi profil pelajar Pancasila. Apa perbedaan dari posisi-posisi kontrol tersebut? Yang pertama yaitu kontrol penghukum. Penghukum dan pembuat rasa bersalah cenderung menciptakan identitas gagal pada diri murid, karena dia cenderung kontrolnya dari luar, bukan dari dalam diri anak. Penghukum menghardik, tadi sudah ya, menghardik, membuat fisiknya terluka. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya maka awas, diancam. Hasilnya maka anak akan cenderung memberontak dan mudah berbohong dan menyalahkan orang lain. Kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid cenderung tidak respect dan menghargai gurunya. Maka dampaknya murid selalu mengulangi kesalahan. Kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah.
bersalah Bapak Ibu, kita cenderung membuat murid merasa bersalah tanpa kita sadari. Nah, ibu kecewa, ibu merasa kamu kurang bla bla bla. Itu bahkan kita lakukan pada diri kita terhadap anak-anak kita. Maka murid dalam membuat rasa bersalah ini, murid merasa rendah diri, menyembunyikan, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Dan yang ketiga yaitu kontrol teman. Dalam kontrol teman kita bisa mengingatnya, kita bisa berpikir bahwa ayolah lakukan demi ibu. Kita merayu, kita cenderung meletakkan diri kita sebagai teman sebayanya. Ayolah lakukan nak, demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah. Apakah ibu akan membantumu untuk melakukan sesuatu hal yang dia inginkan? Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dalam teman ini. Maka dampaknya bagi murid yaitu murid lebih lemah, tidak mandiri, masih tergantung pada guru. Dan yang keempat yaitu kontrol pemantau. Dalam kontrol pemantau, murid guru berperan sebagai penghitung dan mengukur setiap kesalahan yang dilakukan murid. Maka dasarnya adalah peraturan dan keyakinan yang telah dibuat, menyesuaikan diri bila diawasi. Bila tidak diawasi maka murid akan berbuat seenaknya sendiri. Berapa banyak bintang yang harus kamu peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis Bu? Nah, maka guru selalu memantau dalam kontrol pemantau ini. Dampaknya yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah pada muridnya. Pemantau cenderung dari konsekuensi dan ada sanksi. Dan identitas yang berhasil atau sukses dalam kontrol yaitu kontrol manajer. Karena murid menghargai dirinya sendiri. Guru hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan, dan menguatkan pribadi murid menjadi pribadi yang mempunyai nilai-nilai yang diyakini dan bisa memperbaiki diri. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang membedakan dari kelima kontrol tadi, Bapak Ibu. Saya kecewa, berarti itu kontrol pembuat rasa bersalah pada murid. Kamu tidak pernah benar, berarti penghukum. Lakukan demi Bapak Ibu lah nak. Nah, teman, kamu akan mendapatkan stiker bintang hari ini, cenderung pada reward, yaitu kontrol pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Guru membantu murid menyelesaikan masalah, yaitu manajer. Kamu selalu paling terakhir, penghukum. Untuk lebih jelas lagi kita bisa membedakan kontrol-kontrol tadi, kelima kontrol pada kasus seperti ini. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Bu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka dan tetap fokus mengerjakan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah mengobrol. Dari kasus paragraf pertama yang saya bacakan tadi, dalam kontrol tadi, apa kontrol yang digunakan oleh Guru Eni dalam kasus ini, Bapak Ibu?
sebagian teman. Kasus yang kedua, tidak perlu dibacakan semua, sudah kelihatan. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru. Dia pun akhirnya sampai di gerbang dan tidak menyadari memakai sepatu tidak hitam. Pak Lukman menanyakan, Pak Lukman lalu serta-merta menyuruh Sabrina melepas sepatunya dan tidak menggunakan sepatu seharian. Maka posisi kontrol Pak Lukman pada kasus ini adalah posisi penghukum karena memaksa Sabrina memakai sepatu hitam dan tidak boleh memakai sepatu saat pelajaran. Kasus yang ketiga, silakan dibaca, Bu Arum. Untuk kasus yang ketiga, saya bacakan ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan. Maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Ya, terima kasih Bu Arum sudah membacakan. Menurut Bu Arum, apa posisi kontrol yang diterapkan oleh Ibu Dani dalam kasus tersebut? Dari kelima kontrol tadi. Dani, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ya? Teman atau rasa bersalah yang diciptakan oleh Bu Dani? Kan seperti yang tadi, ayo lakukan demi ibu, seperti itu ya. Iya, bedanya dalam kasus 3 ini Bu Dani membuat seakan-akan Fajar bersalah dan mengecewakan. Maka kontrol yang digunakan Bu Dani yaitu membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Terima kasih Bu Arum. Tepuk tangan buat Bu Arum. Yang ketiga, silakan Pak Umar. Ya, yang keempat. Kasus keempat, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengambil bercerita tentang kekesalan hatinya.
sebentar karena ada suara. Iya, silakan Pak Umam. Posisi kontrol apa pada kasus 4? Baik, saya mencoba menjawab. Sepertinya ini adalah posisi sebagai manajer. Oh iya. Hanya bisa menata siswanya menjadi lebih baik. Ya, terima kasih Pak Umam. Ya, kontrol yang terakhir pada kasus ini adalah kontrol manajer. Kontrol yang kita harapkan kita praktekkan dalam pemecahan masalah sehari-hari di sekolah dengan murid kita. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Restitusi tadi sudah, artinya yaitu menciptakan kondisi seperti semula sesuai dengan keyakinan anak sehingga bisa kembali ke kelompoknya dengan pribadi dengan karakter yang kuat. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi digambarkan dalam sebuah segitiga sama sisi. Yang bawah yaitu menstabilkan identitas. Kita bisa menstabilkan emosional murid kita yaitu dengan kata-kata tadi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Langsung dengan validasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan alasan kenapa murid kita berbuat kesalahan atau melanggar keyakinan kelas tadi. Alasannya apa? Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan positif yang ada pada diri murid kita gali. Apakah sudah sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan sehingga murid dibantu untuk kembali ke posisi yang positif dan memiliki karakter yang baik. Untuk SD Sumberan telah melakukan budaya positif, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu mohon menyimak. Ya, guru menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Anak-anak menuliskan keyakinan yang ada pada diri masing-masing. Maju satu persatu memasang kertas yang telah ditulis keyakinan yang mereka utarakan tadi. Guru mensortir, pasti ada banyak kalimat-kalimat keyakinan yang sama di antara anak-anak tadi. Salah satu perwakilan anak maju dan membacakan keyakinan kelas yang terbentuk. Yang terakhir yaitu penandatanganan keyakinan kelas oleh semua anggota kelas, baik guru maupun siswa.
bisa menyimak video yang telah saya buat. Yang pertama saya harus menstabilkan identitas bahwa Rio tidak satu-satunya orang yang mencontek, yang berbuat salah. Yang kedua yaitu dengan validasi tindakan yang salah. Kenapa Rio mencontek? Dari Rio jujur bahwa Rio tidak belajar dan bermain HP sehingga tidak bisa saat ulangan, dan menanyakan keyakinan kelas bahwa sebelum semester dimulai, sebelum pembelajaran dimulai pada awal tahun pelajaran, guru telah membuat keyakinan kelas yaitu ada jujur. Jujur itu maka ketika ulangan tidak mencontek, dan menanyakan keyakinan Rio, keyakinan dan prinsip Rio apa, kebajikan yang Rio yakini agar Rio tidak mengulanginya lagi, yaitu refleksi Bapak Ibu. Saya harapkan
Bapak Ibu mengutarakan hal-hal yang Bapak Ibu alami, yang Ibu rasakan saat sosialisasi ini. Satu, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah sosialisasi budaya positif? Yang kedua yaitu perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini. Yang ketiga yaitu peran among seperti apakah yang telah Bapak Ibu lakukan selama mendidik. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu Bapak atau Ibu guru akan menjadi among yang seperti apa agar tercipta budaya positif. Silakan Bapak Ibu untuk refleksinya bisa ditulis dalam note atau catatan masing-masing, nanti salah satu bisa mengutarakan di depan. Dan sebelum saya akhiri, ada tanya jawab dari Bapak Ibu. Silakan 3 pertanyaan atau lebih, monggo yang mau bertanya. Silakan Pak Alam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan Ibu tentang restitusi tadi. Dari contoh Ibu kan, dari contoh Ibu tadi restitusi itu terlaksana di kelas atas. Sedangkan saya kebetulan di kelas bawah, kelas rendah Bu. Jadi mungkin kasusnya juga sedikit berbeda dengan Ibu tadi kan, masalah mencontek dan juga tidak memakai topi. Kalau saya ada kasus yang sedikit aneh tapi real di lapangan tentang anak-anak itu, kalau anak kecil itu biasa jadi suka jahit. Nah dia itu betapa berebut makanan temannya itu. Nah pertanyaan saya, bagaimana cara merestitusi anak yang tadi ya merebut bekal temannya atau menjahili temannya itu? Karena kalau jahil itu kan anak-anak itu cenderungnya langsung ada keributan. Jadi mohon pendapat Ibu agar bisa saya jadikan masukan tentang cara merestitusi anak yang sering melakukan tindakan tadi merebut makanan temannya di sekolah. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Alam. Langsung saya jawab ya. Kasusnya yaitu ada seorang anak yang sering merebut bekal temannya di sekolah. Maka kita harus memposisikan kita sebagai kontrol manager. Dalam kontrol manager kita bisa merestitusi anak tersebut dengan langkah-langkah yang telah ada. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Secara pribadi anak tersebut kita panggil Pak Alam ya, kita panggil secara pribadi di kantor guru dan kita stabilkan identitasnya agar identitas yang berhasil yang akan tercermin pada anak tersebut. Dengan menanyakan identitas, menstabilkan identitas, bahwa setiap orang pasti pernah merebut makanan orang lain, bahkan setiap orang pasti pernah berbuat salah. Bahkan Bapak Ibu guru pun pernah berbuat salah. Meyakinkan bahwa anak itu tidak down karena sudah berbuat salah. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Secara pribadi Bapak Ibu guru menanyakan dan mengidentifikasi kenapa anak tersebut bisa merebut makanan temannya. Ditanyakan kepada si anak, mengapa kamu merebut makanan temanmu? Apakah kamu tidak makan atau tidak sarapan di sekolah? Berarti dia sudah kekurangan apa Bapak Ibu dalam kebutuhannya tersebut? Kebutuhan dasarnya kurang, dia berarti tidak kenyang, tidak sarapan, atau kurang uang jajannya. Dan selanjutnya yaitu membuat keyakinan, apakah merebut dan membuat keributan di dalam kelas itu sudah baik menurut keyakinan kamu? Si anak pasti akan menggali pemikirannya, keyakinannya, dan tidak baik. Kalau tidak baik maka bagaimana solusinya? Guru membantu anak mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Mungkin harus sarapan dari rumah, membawa uang saku, dan menanamkan disiplin
disiplin dalam tindakan agar tidak mengganggu temannya, tidak merugikan temannya. Ya, itu dari saya Pak Alam. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang kedua silakan. Ya, Bu Hesbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Umi sudah menjelaskan mengenai restitusi, di mana proses restitusi itu tadi adalah proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, yang saya ingin tanyakan pertama yaitu apa kaitannya kontrol manajer dengan restitusi? Dan pertanyaan yang kedua, apakah dalam melaksanakan restitusi itu langkah-langkahnya harus dilakukan secara urut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Hesbi. Ya, saya langsung jawab. Kontrol manajer dan restitusi kaitannya adalah sangat erat karena dalam restitusi kita menggunakan kontrol manajer. Kita secara bijak tidak menyalahkan anak sepenuhnya, tetapi membantu anak dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mengulanginya lagi. Terus untuk langkahnya apakah harus urut? Tidak, karena tergantung dari situasi dan kondisi masalah yang dihadapi murid. Bisa langsung memvalidasi tindakan yang salah, langsung menanyakan tanpa menstabilkan identitas terlebih dahulu. Ya, bisa dikurangi salah satu pada bagian awal tergantung dari situasi masalahnya. Dan tanpa kita sadari kita pasti sudah melaksanakan restitusi ini pada anak didik kita. Dan kontrol-kontrol yang lain pasti kita menggunakannya karena setiap hari kita interaksi dengan anak, apakah pemantau, teman, membuat rasa bersalah maupun manajer. Ya, cukup dari Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk refleksi mohon salah satu Bapak Ibu maju untuk refleksi bagaimana setelah mengikuti sosialisasi hari ini. Silakan maju ke depan Pak Alam. Dari sini saja sudah kelihatan saya. Oke, siap. Saya coba untuk mengutarakan. Oke, siap. Saya coba untuk mengutarakan apa refleksi yang dapat saya utarakan setelah mendapatkan sosialisasi dari itu. Untuk yang pertama, hal baru bagi saya setelah itu tadi mensosialisasikan adalah tentang restitusi tadi. Kalau sebenarnya sudah sering kita lakukan, tetapi mungkin akan lebih terstruktur jika ada suatu teori yang menjadi dasar, sehingga tadi benar-benar hal yang baru bagi saya. Kemudian yang berikutnya adalah perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini sangat bahagia sekali, Bu, karena demi menunjang pendidikan kita agar menciptakan atau menerbitkan generasi-generasi penerus bangsa kita yang sesuai dengan semboyan Merdeka Belajar untuk mencapai kesejahteraan yang baik untuk negara kita. Yang berikutnya, setelah ini mungkin saya menjawab refleksi yang ketiga, itu among peran among seperti apa yang akan saya lakukan sesuai dengan konsep bahwa among itu adalah, kalau kita sering mengutarakan mungkin ngomong tidak sudah pendidik. Jadi saya punya komitmen setelah sosialisasi ini mungkin menciptakan budaya positif, menggunakan beberapa teori-teori itu sehingga saya bisa melaksanakan tugas saya selaku pendidik yang benar-benar mendidik untuk menciptakan generasi yang bisa berkompetisi di dunia internasional dan siap melaksanakan tantangan-tantangan atau menghadapi tantangan-tantangan dunia ini.
Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu Guru akan menjadi ahli yang seperti apakah? Seperti programnya Amon. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Alam. Sangat aktif sekali dalam sesi sosialisasi kali ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktu dan kesempatannya sehingga saya bisa memaparkan penyebaran pemahaman budaya positif di SD Negeri Sumberan dari awal sampai selesai. Terima kasih atas waktunya. Bila ada kata-kata saya maupun tempat maupun yang lain yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita semua, bagi anak didik, bagi pendidikan di SD kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Priyati Oktavia Sari selaku guru di SD Negeri Sumberan. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Umi Lutfiana yang telah melaksanakan sosialisasi budaya positif. Dengan adanya sosialisasi tadi, saya sangat semangat dalam mengikuti sosialisasi serta saya akan melaksanakan apa yang sudah Ibu Umi haturkan tadi kepada kami, sehingga saya akan melaksanakan budaya positif tersebut ke dalam pembelajaran dan juga saya laksanakan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alam Joko Triwibowo. Saya dari SDN Mumbung. Tadi saya ikut sosialisasi budaya positif dari Ibu Lutfiana, Umi Lutfiana. Kesan saya, penyampaian beliau sangat bagus, sangat baik, bisa saya terima dengan baik apa yang telah disampaikan. Semoga ke depan saya bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang disosialisasikan tadi, mengembangkan di sekolah tempat saya bekerja sehingga menjadikan murid-murid atau generasi penerus kita menjadi seseorang yang siap untuk menghadapi era ke depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalistiorini dari SD Negeri Sumberan. Saya merasa sangat senang dengan adanya sosialisasi yang telah disampaikan oleh Bu Umi Lutfiana tadi. Saya akan menerapkannya terhadap murid saya supaya murid saya menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih berkarakter dan menjadi penerus bangsa yang baik. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kita sehat, bisa masuk sekolah belajar ya. Sebelum kita mulai, kalian tadi sudah berdoa. Semoga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Siap ya? Siap, Bu. Sebelumnya kita yel-yel dulu, yel-yel semangat. Ayo, 1, 2, 3. Semangat. Terima kasih. Semangat ya? Kelas 6 hebat, luar biasa. Ya, pada pertemuan kali ini, pada semester 2 awal, kita akan membentuk namanya keyakinan kelas. Ya, Bu sudah memacang ya, keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ayo, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Semacam apa anak-anak keyakinan kelas itu? Tidak ada yang tahu. Ya. Keyakinan kelas itu seperti tata tertib kelas, tetapi bedanya keyakinan kelas itu dibentuk oleh seluruh anggota kelas. Kalau kelas 6 berarti dibuat oleh kelas
nilai-nilai yang baik dan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang profil Pancasila, membentuk pribadi dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila meliputi beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemandirian, gotong royong, berkebinekaan global, terus bernalar kritis dan kreatif. Ada 6 nilai dimensinya. Semangat ya, kita membentuk keyakinan kelas yang akan kita laksanakan pada kelas 6. Di sini Ibu mempunyai kertas warna. Masing-masing anak nanti diberi kertas 3. Menurut masing-masing kalian nanti mengungkapkan isi hati dari kalian, keyakinan apa yang kalian akan utarakan pada kelas 6 untuk membentuk keyakinan kelas 6. Ya. 3 warna, ayo 3 warna. Ayo silakan ditulis di kertas tersebut satu poin, 1 kertas warna merah beda 1 keyakinan, hijau 1 keyakinan, jadi ada 3. Apa? Iya, kurang 1. Ya silakan langsung ditulis di kertasnya. Nanti setelah selesai ditempel di depan. Ada kurang warna apa, Rio? Ya, silakan ditulis. Foto juga, Pak. Ya, sudah ya? Sudah selesai? Tulis apa, Dian? Apa itu tulisannya? Mengambil keputusan bersama dengan apa? Ayo Rio, kurang 1. Ayo Rio, maju ayo Rio, silakan ditanya di sini. Ayo Rio, Rio sudah selesai. Yang besar ya kan tulisannya ya. Ya. Ayo Rizky, maju Rizky. Terima kasih Rizky. Selanjutnya Mbak Zara. Selanjutnya Olivia. Solihul.
nanti Bu Umi sortir. Jadi masing-masing pasti ada yang sama ya. Maka kita sortir, nanti kita jadikan satu di sini. Ada poin-poin yang sama dari masing-masing anak yang sama, kita jadikan satu. Yang pertama, menghargai teman. Kira-kira termasuk atau tidak keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu syaratnya yaitu memakai kalimat positif. Kalimat positif itu kalimat yang baik, kalimat yang mengandung nilai kebajikan. Dan menghindari kata-kata tidak, kata-kata jangan, ya. Ya, ingat-ingat ya. Yang pertama, menghargai antar teman. Ya. Termasuk atau tidak? Ya. Ya, kita taruh sini. Menghargai teman. Terus, tidak membuli teman. Salah. Ya. Ya. Kenapa Rizky? Salah Rizky. Karena ada tidaknya. Kenapa? Karena ada kata Tidak. karena ada kata tidaknya, ya. Termasuk berarti termasuk menghargai teman, ya kan? Walaupun berbeda-beda dari macam-macam karakter, teman harus kita hargai. Yang kedua, yang selanjutnya jujur. Ya. Kalimat positif atau tidak? Tidak. Kalimat positif. Jujur. Menjaga kebersihan kelas. Ya. Ya, kita taruh sini. Izin kepada guru saat keluar kelas. Ya. Termasuk ya? Ya. Terus mendengarkan guru saat menjelaskan. Ya. Ya. Terus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ya. Oh ya. Tidak mengejek teman. Ya. Sama ini ya, menghargai teman ya. Menjaga sopan santun. Ya. Ya. Semangat belajar. Ya. Ya. Terus tidak terlambat sekolah. Ya. Tidak. Ya. Ada kata tidak. Ya, berarti harus apa? Kalau tidak terlambat berarti tepat waktu. Nah, tepat waktu. Bertanggung jawab. Ya atau tidak? Ya. Mengerjakan tugas atau PR. Ya. Mengambil keputusan bersama dengan Ya. musyawarah. Ya. Ya. Terus melaksanakan piket. Ya. Ya. Dan menghormati guru sudah ada atau menghormati guru ya? Yang belum ada apa tadi? Silakan Rizky maju. Tadi tidak datang terlambat. Rizky membuat kalimat yang positif seperti apa? Silakan Rizky. Ya. Dibenahi kata-katanya. Tidak terlambat sekolah seperti apa? Tidak tepat waktu. Apa? Tidak. Tepat waktu. Iya, tepat waktu apa? Datang ke sekolah. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya untuk keyakinan kelas kita seperti apa? Siapa yang berani membetulkan? Yo, tidak membuang sampah sembarangan. Mbak Zara, silakan Mbak Zara maju. Diperbaiki kalimatnya. Apa? Ada? Ya, silakan. Anak-anak, sudah terbentuk keyakinan kelas kita, kelas 6 SD Negeri Sumber. Dari keyakinan kelas yang terbentuk tadi, kita selaku anggota kelas 6, Bu Umi maupun anak-anak harus apa? Harus bagaimana kalau sudah terbentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini tadi dari dalam diri kalian. Kalian yakin tentang hal ini, bahwa ini adalah nilai yang baik, nilai yang wajib kita junjung bersama-sama
bertanggung jawab mandiri. Ini dibentuk kalian sendiri, kalian laksanakan ya. Nah, coba sekarang dibaca salah satu. Mas Rio maju membaca keyakinan kelas 6 yang sudah kita buat tadi. Ayo, Mas Rio. Ini satu, ayo. Menghargai teman. Yang keras. 1. Menghargai teman. Ya. 2. Jujur. Ya. 3. Bertanggung jawab. 4. Menjaga kebersihan kelas. 5. Menjaga kebersihan kelas. Sama Ibu. Sama ya, nggak apa-apa. Kita ambil satu. Lanjut. 6. Berdoa sebelum selesai. Berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Terus mengerjakan tugas atau PR. ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya sudah. Sekarang bagian Mas Solikul, tepuk tangan buat Mas Rio. Sampai mana tadi? Izin kepada guru saat keluar kelas. Ya. Menjaga sopan santun. Ya. Mengambil keputusan bersama Dengan musyawarah. baik. Ya. Menghormati guru. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Semangat belajar. Ya. Terus Melaksanakan tiket kelas. Datang tepat waktu ke sekolah. datang tepat waktu ke sekolah. Ya, tepuk tangan buat kita anak-anak. Terima kasih. Setelah kita membuat keyakinan, masing-masing dari kalian, siswa maupun Bu Umi, menandatangani bukti tentang kesepakatan dari keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Maju satu persatu, tanda tangan. Tanda tangan ini adalah suatu bukti otentik, ya, bukti resmi kalau kita telah membuat keyakinan kelas. Dan kedepannya nanti jika kalian melanggar, ya, melanggar atau berbuat yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka kalian akan menerima konsekuensi dari perbuatan kalian sendiri. Dan Bu Umi akan membantu kalian memperbaiki, merestitusi perbuatan kalian jika ada kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Mau ya? Mau ya? Ya, silakan tanda tangan. Nomor 1 Mas Rio Noval. Tanda tangan, ya. Silakan. Solikul. Yang besar tanda tangannya. Rizky Aditya. Olivia. Sarah. Selvian Ahmad. Betul. Ya, terima kasih anak-anak dari semua murid sudah tanda tangan. Dan dari tanda tangan tadi kalian berarti sudah sepakat dan meyakini, maka harus melaksanakan dengan penuh tanggung. Siap? Sekarang dilihat ya, Bu Umi tanda tangan ya. Bu Umi juga akan melaksanakannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya Putra, kelas 6 SDN Sumberan. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas. Selanjutnya saya akan melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Latifah Putri Ayu, kelas 6 SD Negeri Sumberan. Saya sangat senang ketika membuat keyakinan kelas bersama teman-teman dan Bu Umi. Selanjutnya saya akan melaksanakan keyakinan kelas dengan sungguh-sungguh dan rasa tanggung jawab. Terima kasih Bu Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dipanggil Bu Umi ke sini? Tidak tahu ya. Ini Mas Rio, tadi sewaktu ulangan Bu Umi lihat Mas Rio melihat jawaban teman sebelahnya, Mas Rizky. Nah, Bu Umi mau tanya apakah benar, nak? Benar. Berarti Mas Rio jujur ya. Benar melihat jawaban temannya, luar biasa jujur. Nah, termasuk apa itu, nak? Kok bisa melihat jawaban temannya? Itu suatu hal tidak baik, tidak apa? Tidak jujur, Mas Rio tidak jujur. Kalau tidak jujur, apakah disayang Allah? Tidak. Karena perbuatan yang tidak jujur, Allah melarang. Di sini Bu Umi mau membantu Mas Rio memperbaiki masalah yang Mas Rio hadapi. Bu Umi tidak mencari-cari kesalahan, karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk guru, termasuk Bu Umi ya, pernah melakukan kesalahan. Nah, apakah Mas Rio mau dibantu Bu Umi memperbaiki kesalahannya, Mas Rio? Mau, alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Umi mau tanya, kenapa kok Mas Rio sampai mencontek tadi?
sejak hari ini, sejak sekarang. Iya, iya nak ya. Ya Mas Rio tadi menemukan kita harus jujur ya. Terus apa lagi? Tidak mencontek temannya. Karena mencontek itu perbuatan yang tidak jujur. Nah, tidak jujur itu dilarang Allah. Allah menyayangi hambanya yang benar, yang jujur ya. Maka dari itu Mas Rio sejak saat ini akan berlaku yang jujur, mengerjakan ulangan semampunya dan dengan cara mempersiapkan diri dengan baik sebelum ulangan, belajar dengan apa nak? Dengan tekun, tidak apa? Nah, terus tidak bermain. Mas Rio siap ya memperbaikinya ya. Semangat ya. Insya Allah Mas Rio mau memperbaiki kesalahan, nanti menjadi anak yang disiplin dalam belajar, menjadi anak yang soleh, disayang Allah, disayang orang tuanya, disayang gurunya, menjadi anak yang sukses, mempunyai kepribadian yang baik ya. Ya, siap ya. Ya, salaman dulu. Semangat berubah ya. Ya, terima kasih Mas Rio, boleh kembali ke kelasnya Mas Rio ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Pakaiannya sudah lengkap nak? Tapi saya lupa memakai topi dan dasi karena terkena. Makanya Bu Umi tadi sewaktu upacara Bu Umi lihat pakaiannya, seragamnya kurang lengkap, tidak memakai dasi dan tidak memakai topi. Maka dari itu Bu Umi ambil Olive ke sini. Bu Umi pengen membantu Olive untuk memperbaiki kesalahan Olive. Olive salah tidak ya? Iya tadi karena tidak memakai apa nak? Olive tidak memakai topi. Nah sekarang Bumi tidak menyalahkan. Ya semua orang pasti pernah berbuat salah ya. Ya semua orang pasti pernah berbuat salah. Termasuk teman kalian waktu minggu kemarin Senin, pas hari Senin juga ada yang tidak memakai topi dan dasi. Nah sekarang Bumi mau tanya, kenapa Mbak Olive kok sampai lupa tidak memakai topi dan dasi? Karena tadi pagi saya saat berangkat sekolah Terburu-buru ya. Nah, tapi sampai sekolah alhamdulillah tidak terlambat ya. Ya sudah bagus, tidak terlambat. Nah, kenapa kok bisa terburu-buru? Oh, tadi malam. Ya, tadi malam Mbak Olive tidur sampai malam. Lah, ngapain nak kok sampai malam baru tidur? Tahu sampai malam kok tidurnya? Oh, main HP, tidak belajar. Sudah belajar. Oh, tapi tidak langsung tidur, tapi malah main. Tidak diingatkan bapak atau ibunya. Bapak dan ibu saya sudah tidur. Oh, tidak tahu Mbak Olive apa nonton HP sendirian sampai larut malam sehingga bangunnya
sekolahnya tidak disiapkan pada malam hari? Sudah tapi saya lupa mempersiapkan. Nah, Mbak Olive tahu tidak keyakinan kelas dan peraturan sekolah kita? Apa? Di sekolah kita harus disiplin, memakai seragam yang lengkap serta topi dan pensil. Terima kasih Mbak Olive sudah tahu aturan kelas, aturan sekolah kita. Ya, datangnya tepat waktu dan saat upacara. Apa Mbak Olive? Perlengkapan seragam sekolah. Maka itu Mbak Olive, kalau tahu keyakinan kelas dan peraturan sekolah seperti itu, Mbak Olive telah melanggarnya dan melakukan kesalahan. Mbak Olive mau tidak memperbaikinya? Mau ya? Kalau mau, apa yang akan Mbak Olive lakukan agar tidak terjadi hal seperti itu lagi? Harus mempersiapkan seragam dan alat sekolah yang harus dibawa besok sama topi dan pensil upacara. Ya, dipersiapkan malam hari perlengkapan sekolah maupun atributnya topi dan dasi. Nomor 2 apa lagi? Tidak perlu kesiangan. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Mengecek alat dan perlengkapan seragam yang dibawa ketika akan berangkat sebelum dicek semua. Mbak Olive mau melaksanakannya dengan senang hati kan? Mau ya? Dilaksanakan mulai kapan? Iya, mulai besok dan hari ini Mbak Olive harus mulai disiplin. Tidurnya jangan sampai kemalaman ya. Belajar langsung tidur. Sebelum tidur disiapkan peralatan sekolah dan perlengkapan seragamnya. Jadi tidak ada yang ketinggalan ya nak ya. Mbak Olive mau melaksanakan dengan senang hati ya. Jika Mbak Olive sudah disiplin, tidak ada peraturan yang dilanggar, tidak melakukan kesalahan, maka Mbak Olive akan menjadi anak yang seperti apa? Anak yang disiplin, anak yang patuh pada guru dan orang tua, membanggakan orang tua ya tentunya kalau Olive disiplin ya, membagi waktunya dengan baik ya, tidak ketinggalan ya, semua perlengkapan sekolah. Terima kasih, semoga Mbak Olive jadi anak yang disiplin, kedepannya Olive menjadi anak yang solehah yang membanggakan kedua orang tuanya, taat pada peraturan sekolah, taat pada bapak ibu gurunya. Mbak Olive jadi orang yang sukses, yang solehah ya. Terima kasih Mbak Olive. Ya, dilaksanakan ya. Terima kasih. Mbak Olive bisa kembali ke ruangannya masing-masing atau kembali ke teman-temannya bermain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rio Naufal, dari SD Negeri Sumberan, kelas 6. Saya dibantu guru memperbaiki diri agar tidak mencontek saat ulangan. Saya kedepannya lebih jujur dan tidak akan mencontek. Terima kasih kepada Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Sabina dari SD Negeri Sumberan kelas 6. Saya sangat senang karena ikut dimarahi dan tidak dihukum Bu Umi karena saya lupa membawa topi dan dasi ketika ingin